hati ya. Tertuju kepada Tuhan Yesus. Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil tidur-tiduran. Apalagi sambil main handphone, main game ya. Taruh dulu ya, kita semua mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Yuk kita siapin hati, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami diberi kesehatan. Kami semua mau menyiapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah adik-adik. Kami sayang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya udah siap ya memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau jadi laskar Kristus ya. Yuk kita katakan, saya bukan pasukan berjalan. Semuanya semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lebih semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mana laskar Kristus? Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Luar biasa adik-adiknya, semangat semuanya. Kak Karen, kasih Yesus itu indah gak sih? Iya dong Kak Cynthia. Indah kayak apa aja ya? Kayak pelangi. Terus kayak... Kayak bunga di padang. Iya, terus kayak bintang-bintang di langit. Iya betul Kak. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus, Indah-Indah Oh Indah. Siap. Ayo adik-adik semangat. Ikut gerak ya. Oke Kak. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih
memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, hadir di setiap rumah adik-adik. Yuk kita katakan, ini hidupku Tuhan. Pakai kami ya Bapak. Lebih sungguh lagi katakan. Sama-sama berdoa, nanti doanya akan dipimpin oleh teman-teman adik-adik. Yesus, kamu doa, berkati teman-teman, keluarganya, semua, dan kakak-kakak yang di sekolah minggu. Lindungi, jauhkan dari virus-virus corona dan orang-orang yang jahat. Amin Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ambil sikap yang taat, sikap yang serius. Kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Yesus Tuhan.
terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar supaya setiap firman yang kami dengarkan boleh kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aduh, ini susah banget sih tugas prakaryanya. Tadi gimana ya bikinnya ya? Malah harus dikumpul besok lagi. Aduh, kayaknya salah deh. Minta tolong mama buatin aja deh nanti. Mau main game dulu. Nak, kamu lagi ngapain? Kamu ada tugas sekolah nggak? Ini aku lagi main, Ma. Itu ada tugas sih, tapi aku bingung cara buatnya. Mama boleh minta tolong bikinin nggak? Kok jadi mama yang bikinin, yang sekolah kamu atau mama? Udah sekarang taruh HP kamu. Aduh, ini lagi nanggung, Ma. Ampun ya kamu ya, kamar berantakan seperti ini. Sekarang ada tugas sekolah, kamu malah main game. Iya, Ma. Nanti aku beresin. Nak, mama kasih tahu kamu ya. Mama mau kamu jadi anak yang tanggung jawab. Mama nggak mau kerjain tugas kamu, tapi mama mau bantuin. Kita kerjain sama-sama. Mama ngomongin kamu, nasihatin kamu supaya kamu menjadi anak yang lebih baik. Kamu terus tanggung jawab. Apa yang jadi tugas kamu harus kerjain sendiri. Mau ya? Iya deh, Ma. Maaf, aku gak akan ngulangin lagi. Gitu dong anak mama pinter. Yuk sekarang kita kerjain sama-sama. Kita gunting dulu ya. Oke. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak lihat adik-adik semuanya sudah rapi duduknya. Duduk yang manis, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Good job adik-adik semuanya. Tadi siapa yang sudah memperhatikan dramanya dengan baik? Coba angkat tangan. Wih, semuanya sudah memperhatikan. Tadi kenapa ya Kakak Cynthia tadi ditegur ya sama mamanya karena malas mengerjakan tugas, malah ditunda, terus malah memilih untuk bermain games. Adik-adik gak boleh seperti itu ya. Kakak percaya semuanya adik-adik yang hari ini mendengarkan firman Tuhan melakukan hal yang baik dan kalau ditegur sama maminya gak ada yang marah-marah. Siapa yang pernah ditegur atau dinasehati papi maminya? Kita semua pasti pernah ya, kakak Zifra juga pernah. Terus kakak gak mau marah-marah, kakak mau terima teguran itu dan kakak mau mendengarkan nasihat dari papa mama kakak. Pasti adik-adik juga ya. Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan murid-muridnya loh. Mengajarkan apa Kak? Apabila seseorang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Wah, jika ia mendengarkan nasihatmu, maka engkau telah menerimanya kembali. Jika ia tidak mendengarkan nasihatmu, maka dia harus ditegur oleh orang lain. Memanggil seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 sampai 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Adik-adik ada yang tahu nggak? Tegur di bawah 4 mata itu apa Kak? Aku nggak tahu tuh, maksudnya gimana? Ayo, tegur di bawah 4 mata itu artinya kita tegur langsung adik-adik. Kita ngomong langsung ke orangnya. Kalau kita ngomong langsung ke orangnya, cuma ada kita dan teman kita kan? Jadi kita berdua. Nah kalau berdua jumlah matanya ada berapa? Ada 4, nggak mungkin ada 6 ataupun 8. Wah, kalau kita tegur langsung ke orangnya, itu lebih baik adik-adik daripada kita tegur di depan banyak orang. Karena teman kita akan malu dan akan marah sama kita. Kita juga harus menghargai teman kita itu. Terus gimana Kak? Kalau teman kita ini masih aja gak mau mengakui kesalahannya, padahal udah ketahuan dia berbuat salah. Tadi Tuhan Yesus ajarkan untuk memanggil orang lain untuk menegur dan menasehatinya.
Terus Kak, kalau teman kita tetap aja nakal, gak mau dengar-dengaran, dan malah tutup telinga saat dinasehati. Adik-adik bisa lapor ke yang lebih tinggi lagi. Contohnya, ada papa, mama, ada guru di sekolah, ada kakak sekolah minggu, dan juga pendeta di gereja. Kak, kenapa sih kita harus menegur orang sampai beberapa kali? Adik-adik ada yang tahu? Supaya orang itu bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Kalau dia belum minta ampun sama Tuhan, dosanya akan tetap ada adik-adik. Tidak akan hilang. Karena Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus juga akan mengampuni adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya supaya anak-anak yang berbuat salah ditegur dan dinasehati dan tidak mengulanginya lagi. Karena kalau tidak minta ampun adik-adik, nantinya akan dibawa kemana ya? Ke neraka. Serem banget ya. Maka dari itu kita meminta ampun sama Tuhan. Terus gimana Kak? Kalau kita yang malah melakukan hal tersebut, contohnya mencontek, gak taat sama orang tua, tidak dengar-dengaran kalau dibilangin, suka berbohong, suka berkelahi, suka berantem sama koko atau cecenya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta maaf sama mereka, kita harus mengakui kesalahan kita, dan kita minta maaf sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Gimana Kak caranya kita minta ampun sama Tuhan? Caranya dengan berdoa. Karena Tuhan Yesus tadi sudah Kakak bilang, Tuhan Yesus akan mengampuni dosa adik-adik. Kalau adik-adik mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan aku mau berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau hari ini aku berbohong sama papa, sama mama Tuhan. Tuhan Yesus akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa adik-adik. Terus gimana Kak, kalau teman kita sudah mengakui dosanya? Apa yang harus kita lakukan sebagai temannya? Yang harus kita lakukan adalah kita ajak teman kita untuk berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ditegur itu memang gak enak adik-adik, ditegur itu mungkin buat kita kesel. Tapi percaya itu semua untuk kebaikan kita. Apapun yang Tuhan Yesus ajarkan, itu semua baik dan benar adik-adik. Kita harus berani untuk tegur orang dan menasehati orang yang berbuat salah. Jangan kita pura-pura cuek, pura-pura gak tahu aja deh, padahal kita tahu aslinya. Dan kita harus berani untuk menegur, untuk menasehati. Supaya orang itu bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk berani menegur dan menasehati kalau ada teman adik-adik yang berbuat salah ya. Yuk kakak yakin adik-adik juga bisa. Dan kalau kita dinasehati, kita harus terima, kita harus rendah hati, kita harus mau mendengar setiap nasihat dan teguran itu. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Super Word of God hari ini diambil di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Jika dua orang ada padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Challenge time! Siapa yang sudah menunggu-nunggu challenge minggu ini? Kakak yakin semuanya bersemangat untuk mengerjakan challenge. Challenge-nya adalah kakak mau adik-adik menceritakan saat adik-adik ditegur dan dinasehati. Lalu sikap apa yang adik-adik tunjukkan saat ditegur dan dinasehati? Yuk adik-adik simak video berikut ini ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kamu lagi ngapain? Oh, kamu lagi ibadah? Iya. Kok kamu ibadah sambil makan sih? Terus aku lapar banget Kak. Jika kalau ibadah itu kamu gak boleh sambil makan. Biar kita fokus tertuju pada Tuhan Yesus. Saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu hadir. Kita juga harus menghormati hadirat Tuhan. Ya, lain kali kamu kalau ibadah gak boleh sambil makan ya. Gak boleh sambil main-main juga.
Oke kak, maafin aku ya kak, aku nggak akan ngulangin lagi deh. Oke, pinter. Ya adik-adik, kayak tadi tuh kakak contohnya ditegur dan dinasehati sama kak Karen karena kakak makan saat ibadah. Lalu sikap yang kakak lakukan adalah kakak minta maaf, kakak mengakui kesalahan dan tidak mau mengulanginya lagi. Challenge hari ini dikumpul hari Kamis paling lambat jam 12 malam ya. Nanti adik-adik dikumpul di grup WA masing-masing. Adik-adik, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Yuk kita mau sama-sama mengakhirinya. Kita mau minta perkenanan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita mau berterima kasih kalau Tuhan telah menyertai ibadah kita pagi ini. Yuk semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau dalam sikap berdoa ya. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami pagi ini. Biar lewat setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap adik-adik Tuhan boleh semakin taat kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua yang menjadi anak-anak yang terus lebih bertanggung jawab lagi ya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap adik-adik yang sudah bersekolah Tuhan juga terus sertai sepanjang minggu ini Tuhan, mereka yang sudah sekolah onsite Tuhan, baik pun yang masih sekolah online Tuhan menyertai perkenanan daripada Tuhan, pembelaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan menyertai setiap adik-adik Jitukit ya Bapak. Setiap orang tua juga Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam setiap pekerjaan dan apapun yang setiap orang tua lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.